Talk to me. Halo semuanya. Era Sleepover Malu-Malu Kucing bersama gue Aulia. Nah, hari ini tuh gue kedatangan 3 bintang tamu yang super cantik-cantik banget. Nah, hari ini tema kita membahas tentang cowok red flag apa green flag ya. Kira-kira mulai aja kali ya. Halo. Hai. Nah, kira-kira mau mulai dari Via, Devina, apa Sawa nih kira-kira? Via. Oke, sebelum nih gue sama lu deep talk lebih dalam, kira-kira menurut lu tipe cowok lu yang cocok buat dijadiin pacar tuh gimana sih? Kalau tipe gue ya, gue tuh suka banget sama cowok yang face-nya tuh nakal. Tapi muka sama outfit tuh nggak harus sinkron gitu loh, nggak harus tinggi, nggak harus kurus, nggak harus kayak gitu. Medium ugly lah ya. Iya, kayak gitu lah kurang. Oke, kalau lu? Kalau gue sih, kalau untuk tipe cowok gue nggak ada yang spesifik. Gue suka sama cowok yang lagi gue suka. Tergantung sama yang gue suka maksudnya. Wih, kenapa tuh? Kok bisa kayak gitu? Kan cinta itu buta. Amit-amit ya Bang Babu. Emang ya? Cewek-cewek sekarang ada-ada aja bahasanya. Oke. Nah, kalau tipe cowok kamu gimana sih, Devina? Tipe cowok gue tuh tergantung FYP TikTok gue sih. Enggak, bercanda. Kalau gue tuh suka tipe cowok yang manly, yang dewasa, yang yang deep voice gitu, pokoknya yang udah mateng deh. Di negara kan. Ketebak ya? Oh, ketebak tipe saya tuh ketebak ya. Oke, dari kalian bertiga nih kan, kalau tadi yang gue denger ya, tipe cowoknya kan beda-beda. Iya. Nah, menurut kalian tuh pasti ada dong tipe-tipe atau dikategorikan lagi nih, green flag apa red flag versi kalian tuh gimana sih? Menurut kalian gimana? Dari Via dulu aja kali ya. Coba deh dari lu aja dulu. Cowok yang red flag dulu nih. Kalau menurut gue red flag kayak nggak punya tanggung jawab tuh satu. Apalagi kalau misalnya lagi jalan berdua sama gue, terus dia kayak ngelirik cewek lain, anjing. Menurut gue kalau menurut gue ya, cowok yang red flag tuh yang nggak punya tanggung jawab satu ya. Terus kalau misalnya lagi jalan nih sama kita nih para cewek, terus dia masih ngelirik cewek lain tuh nggak banget sih kalau menurut gue ya. Iya sih, pasti Iya, bener banget nggak sih? Tapi nih ya, biasanya kan dari sebelum itu kan mungkin udah terlalu jauh ya. Tapi biasanya nih kalau baru kenal sama cowok di first date, menurut kalian yang harus bayar first date itu siapa sih? Cowok harus cowok. Aduh, mungkin dari yang berbeda ya. Maksudnya kalau gue lebih prefer buat split bill sih. Karena kan baru ketemu. Jadi kalau gue, maksudnya dari perspektif gue lebih baik buat split bill. Oke. Maksudnya dari perspektif gue lebih baik buat split bill. Gue cowok sih yang harus bayar. Ya kan, karena beda-beda Iya. ya. Tapi kalau dari first date itu kita bisa menilai kelanjutannya si cowok itu gimana. Karena kan kita sih. seleksi ya, jadi harus Mungkin untuk selanjutnya it's okay untuk Iya. split bill. Karena kita nggak mau kan kalau misalkan kita udah terlanjur pacaran dengan cowok yang pelit. Karena kayak kita jalan aja kita harus pakai make up. Iya. Terus kalau misalkan satu muka itu nggak mungkin dong 100.000 ya Iya, nggak sih nggak girls? mungkin. Minyak wangi, Nah, body bener. care, bener, itu semua tuh kita effort buat itu semua kita gitu aja ya. tuh effort mau ketemu kalian, masa kalian nggak mau bayarin kita buat first date? Banget sih, Nggak banget. Gue Sumpah, mau suka. harus dengerin ya para cowok-cowok. Ternyata dari ketiga cewek berbeda ini, mereka nggak suka sama cowok yang first date-nya minta bayarin alias mau kondo. Bukan masalah royal atau uang yang banyak dikasih, tapi nggak pelit. Karena kalau pelit itu dia akan bener-bener seberat itu untuk ngeluarin uang. Iya. Jadi tuh waktu itu gue pernah dekat sama satu cowok waktu SMA. Dia SMA juga. Nah, dia itu anak seumuran sama gue. Maksudnya gue effort untuk ngeluarin uang ke dia, tapi dia enggak, sebaliknya kayak dia alasan, kayak dia bilang dia ketilang, terus dia bilang banyak kempes atau apapun alasan agar dia nggak ngeluarin uang kan. Nah, itu tuh dalam 1 minggu, gue deket sama dia sih nggak lama ya, cuman dalam 1 minggu gue bisa ngeluarin hampir 1 juta. Wow, gila. Wah, Effortnya red nggak flag main-main ya. banget.
Aduh, kira-kira nih kalau lu ketemu sama dia, lu pengen ngomong apa sih? Atau kalau misalkan nih dia nonton acara ini, kira-kira lu mau ngomong apa buat dia? Nggak ngomong apa-apa sih, kayak Anjir, karena udah, Bang. oh nggak, Lu harus ngomong sih Ya, supaya cowok-cowok di luar sana, termasuk yang tipe mantan lo itu, biar denger kalau ternyata tuh cewek-cewek nggak suka. bukan mantan. Oh, Oke, oke. sus banget ya guys. 1 juta itu lumayan banyak loh buat anak sekolah, ya nggak sih? Iya betul, apalagi lu Iya. masih SMA kan. Iya. Oh, masih- kira-kira gimana tuh kalau lu bisa sih keluarin duit sebanyak itu buat dia, even dia nggak jadi pacar lo? Iya, bodoh aja sih. Balik lagi. Dia bilang ini aja, terus dia langsung kabur ke meja, terus gue yang bayar. Kalau nggak dia langsung pura-pura main handphone, gue yang bayar. Kan gak enak ya kalau gue nggak bayar, kayak siapa lagi yang mau bayar? Gila banget. Nggak, itu cowok menurut gue red flag. Itu bener-bener gue say Nggak no banget ya. Gue Gila. say no sama cowok seperti itu, gue nggak bisa. Kayak gue pikir kalau di Jakarta nggak bakal ketemu cowok kayak gitu, ternyata masih Banyak banyak. banget. Tidak, Iya. banyak sekali. Nah. Jangan berharap sama cowok-cowok Jakarta. Kalau dari pengalaman lo nih Devina, kan kalau kata teman-teman lo itu banyak banget nih kenal sama cowok. Kira-kira dari cowok-cowok yang pernah deket sama lo, mereka gimana tipenya? Masuk ke red flag apa green flag? Jadi gini, gue sebenarnya tuh dekat sama cowok tuh ya karena kan buat have fun aja ya gitu. Tapi kebanyakan cowok yang sempet deket sama gue itu tuh ya ada yang green flag, ada yang red flag. Cuman kenapa kebanyakan gue tuh ketemu sama cowok yang red flag. Kasian. Sabar ya, Dev. Dan itu nggak cuman 1 atau 2 orang, tetapi ya nggak bisa dihitung jari. Kayak bisa kamu spill nggak sih kira-kira siapa ya cowoknya? Kita kayaknya kenal red nggak flag. sih? Kenal nggak sih? Yang paling red flag siapa ya? Kayaknya kalau itu aku gue nggak bisa spill sih karena ya menjaga tali silaturahmi aja karena kan masih ngobrol. Oke. Masih Tapi ini menurut lu berbincang. kalau misalkan dia ngelihat Vini atau dia nonton acara ini, lu bisa dong nyampein kata-kata lu buat dia. Kalau emang udah mau pergi aja ya, nggak usah nanti kalau lo sakit, kalau lo putus nggak usah balik lagi ke gue gitu. Dari hati banget ya, say. Pokoknya itu sih kalau nanti lo dapet cewek baru atau ya semacamnya itu, kalau memang udah bahagia dan tapi lo terpuruk lagi jangan ke gue. Nah, oke. Jadi kan tadi dari ketiga teman-teman gue, mereka udah ngejawab cowok yang masuk ke dalam red flag itu gimana. Nah, sekarang gue penasaran banget nih, menurut dia bertiga, cowok green flag itu gimana ya kira-kira? Karena kan banyak berseliweran, terus kadang kayak nggak setuju aja sama pendapat orang lain. Nah, kali ini gue pengen nanya nih pendapat dari ketiga teman gue. Kalau kategori green flag itu gimana sih? Boleh dari gue dulu gak? Boleh banget. Kalau menurut gue ya, gue nggak muluk-muluk soal apapun itu, gue nggak mau yang kayak gimana-gimana. Cuma itu cowok yang wangi. Ya, itu itu harus benar, sih, itu ya, harus ya sih. sih, Ya, it walaupun must mukanya important. biasa aja, asal dia wangi dia udah. Tapi kalau Bagus untuk gue banget ya. harus ganteng sih. Oh. Ya karena Oke, kalau jadi dia harus paket ya. iya, karena kalau ganteng amit-amit kalau ya, Bang Babu. bau, nggak mau. Yes. Apa ya, gue tuh suka banget sama parfum gitu kayak gitu. Kalau gue ketemu sama cowok yang berbanding terbalik sama gue tuh gue nggak bisa. Cowok green flag itu pakai parfumnya apa sih kira-kira? Aduh, kalau itu nggak bisa ditebak. Kayaknya ya. banyak Family man, dia nggak pernah kasar nih sama perempuan. Betul. Terus juga yang bisa diajak growing up together gitu loh. Padahal sekarang cewek-cewek juga bisa ngelakuin apa yang dilakuin cowok-cowok ya, betul. guys. Ya, aku udah Nah. siap nih jadi ibu bayangkari. Tuh, kira-kira ada yang jomblo. Boleh kali. Mandiri kok. Mandiri kok. Independen banget. Karena kan kita udah sama-sama, maksudnya udah sama-sama beranjak dewasa ya gitu. Harusnya sesama pasangan tuh ngerti nggak sih apa harus dipilah-pilah juga gitu. Oke, jadi kita pacaran nih udah nggak sekedar ketemu ketawa gitu doang iya, ya. pasti kan ada yang dituju gitu. Oke, jadi ngapain kayak pacaran? sambil mengurusin karir kali Nah, ya. Jadi gitu. karirnya sama-sama grow, kita juga bareng-bareng. Jadi bener-bener iya. itu definisi grow together sih. Iya, Ini suara hati perempuan, Iya. suara hati perempuan gak sih? Kita mewakili kalian semua para perempuan. Nah, benar. Itu mewakili kalian semua yang nggak bisa ngeluarin unek-unek kalian gitu. Betul, we love you Nah, girls. kita kasih tepuk tangan dulu nih buat teman-teman
kayak wanita-wanita kuat ya. Ya, apalagi Oke. saya nih. Berdiri di kaki saya sendiri nih, cuman saya deh Oke. gitu. Nih, gue suka banget sih sama jawaban kalian. Bener-bener kayak semoga kita dipertemukan sama cowok yang bertanggung jawab. Ya. Amin. Oke. Amin. Oke, sekian dari acara Sleepover Malam-Malam. Thank you for watching, guys. Bye bye.